Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada segenap tim narasumber dari pembahasan regulasi pemilu dan pilkada, dan tidak lupa kepada segenap peserta sekolah kader pengawasan partisipatif di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Iksan, saya akan mengantarkan diskusi kita berkaitan dengan regulasi pemilu dan pilkada. Di dalam pemilu dan pilkada, setidaknya ada 4 elemen penting dalam hal pelaksanaan. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua pemilih, yang ketiga penyelenggara, yang keempat peserta. Yang pertama adalah dalam hal regulasi. Membahas regulasi pemilu dan pilkada, maka tidak hanya bicara mengenai regulasi secara teknis, namun hal yang juga penting adalah melihat kembali perdebatan dalam pelaksanaan pemilu menjadi bagian dari rezim pemilu atau pemerintahan daerah bagi pelaksanaan pilkada. Rujukan awalnya tentu kita harus berpijak dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pasal 22 huruf E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tentang penyelenggaraan pemilu hanyalah mereferensikan 2 isu utama, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden, dan juga pemilu legislatif DPR dan DPRD. Jadi yang dimaksud dalam pelaksanaan pemilu adalah hanya pemilu nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sementara itu, dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 hanya dikatakan bahwa proses pemilihan untuk gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada yang dilakukan secara demokratis. Sehingga ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa pilkada pun dapat dilakukan dalam forum pemilihan di DPRD, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya pada masa Orde Baru. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah bentuk kodifikasi tentang pemilihan umum yang sudah jauh lebih baik dibandingkan perangkat undang-undang sebelumnya yang terpisah, seperti penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilu serentak. Namun demikian, persoalan yang terkait dengan rezim pemilu dan pilkada yang masih tidak jelas dalam konstitusi tersebut yang menyisakan isu penting dalam regulasi dan tata kelola kepemiluan di Indonesia. Secara terpisah, apabila kita perhatikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati menjadi undang-undang, dimensi pilkada dibicarakan banyak hal di dalam undang-undang tersebut. Kemudian elemen penting selanjutnya adalah dari instrumen penyelenggara berjumlah 3 lembaga, yakni dengan peran dan fungsi masing-masing. Yang pertama ada KPU sebagai pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu dengan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan dalam hal penyelenggaraan pemilu, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU diberikan wewenang yang bersifat atributif dalam menyusun seluruh peraturan pemilu yang terkait dengan tahapan, sebagaimana tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada pasal 9 huruf A. Ketentuan aspek regulasi dan norma pengaturan sebagai pedoman para penyelenggara pemilu dalam hal menjalankan semua tahapan pemilu. Hal ini menjadi sorotan penting dalam aspek ini adalah apakah regulasi dan peraturan teknis dan turunan tersebut mampu bekerja seperti yang diharapkan sebagai kerangka kerja operasional bagi penyelenggara pemilu. Selanjutnya terdapat perbedaan waktu penanganan pelanggaran. Pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 waktu penanganan pelanggaran adalah 14 hari kerja, sementara pada Undang-Undang 10 Tahun 2016 waktu penanganan pelanggaran adalah 3+2 hari kalender. Pada kesempatan ini akan dikupas tuntas oleh para narasumber kita. Kemudian secara umum ada 3 topik utama yang menjadi diskusi kita mengenai regulasi pemilu dan pilkada, yakni yang pertama adalah landasan yuridis penyelenggaraan pemilu dan pilkada, yang kedua ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, yang ketiga adalah problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi dalam pemilu dan pilkada. Tujuan dari diskusi ini adalah peserta memahami aturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia. Peserta mengerti dan memahami mengapa penyelenggaraan pemilu dan pilkada membutuhkan sejumlah aturan atau regulasi. Peserta mengerti dan memahami aturan-aturan yang termasuk dalam regulasi pemilu dan pilkada, undang-undang dan peraturan yang terkait. Peserta mengerti dan memahami aplikasi regulasi pemilu pada setiap penyelenggaraan pemilu.
Selanjutnya, untuk diskusi yang lebih padat lagi akan disampaikan oleh beberapa narasumber kita, yakni yang pertama adalah landasan yuridis penyelenggaraan pemilu atau pilkada oleh Bapak Kenli Poluan, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada oleh Ibu Sri Rahayu Werdiningsih, anggota Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, ketentuan hukum pencegahan dan penindakan dalam pemilu atau pilkada oleh Bapak Adnan Jamal, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi pemilu atau pilkada oleh Bapak Muhammad Walid, Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekian sebagai pengantar diskusi tentang regulasi pemilu dan pilkada. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.